Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 6. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 2306 Kultivator Zaman Kuno. Cedera suamiku telah disembuhkan olehku, dan dia akan bangun dalam waktu singkat. Ketika suamiku bangun, kita akan pergi ke makam 8 Desolate. Gadis iblis itu berkata kepada Chu Feng, "Baba, kuburan Bahuang berantakan, sakit untuk menganggur, kenapa kamu pergi ke sana?" Tapi begitu gadis iblis itu mengatakan ini, Wang Qiang tiba-tiba duduk dan berkata sebagai protes, "Tuan, kamu sudah bangun, mengapa kamu bangun begitu cepat? Apakah kamu berpura-pura tidur?" Gadis iblis itu melangkah maju dan bertanya pada Wang Qiang dengan curiga. Berpura-pura tidur dengan Wol, aku dibangunkan olehmu." Wang Qiang mengatupkan mulutnya dan berkata sebagai protes, "Tidak apa-apa, mengapa kamu pergi ke makam kehancuran 8? Mencari kematian." "Tuan Lord, saya menemukan relik dari 8 kuburan Desolate, dan itu adalah relik Master Kai Hong. Dalam relik, kemungkinan besar warisan Master Kai Hong disembunyikan, dan warisan Master Kai Hong bukanlah masalah kecil. Sekarang, kamu, aku, Chu Feng, dan kita bertiga semua adalah spiritualis dunia jubah abadi. Apakah ada alasan untuk melewatkan relik ini?" Yao Nu berkata kepada Wang Qiang. "Itu yang kamu katakan, tapi begitu banyak kekuatan dan begitu banyak master menatap 8 kuburan Desolate, bagaimana kita bisa bersaing dengan orang lain dengan kekuatan kita? Jenis tempat yang benar dan salah terlalu berbahaya." Wang Qiang menggelengkan kepalanya, dia benar-benar tidak ingin pergi. "Kamu tidak mengerti itu. Lagi pula, aku menemukan reruntuhannya. Orang-orang itu mungkin tidak tahu apa yang aku tahu. Selama kita pergi, kita pasti akan mendapatkan sesuatu," kata si penyihir. "Yao Nu, apakah kamu yakin?" Chou Feng bertanya pada Yao Nu. "Tentu saja saya yakin. Saya tidak pernah melakukan apapun yang saya tidak yakin. Terlebih lagi, lelaki tua yang mencuri Moonlight Immortal Spirit Grace milikku juga ada di Eight Desolation Graves. Aku ingin membalas dendam padanya. Ini adalah kesempatan langka, dan aku tidak ingin melewatkannya," kata penyihir itu dengan tegas. "Karena itu masalahnya, tidak apa-apa untuk pergi. Wang Qiang, mengapa kamu tidak mendengarkan istrimu dan pergi dan melihat-lihat? Maka Tuan Kai Hong memang luar biasa, dan aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini." Chu Feng berkata kepada Wang Qiang, "Saudaraku, apakah kamu benar-benar ingin pergi?" Wang Qiang bertanya pada Chu Feng. "Saya pikir." Chu Feng mengangguk. "Karena kamu ingin pergi, maka ayo pergi," kata Wang Qiang lugas. "Sialan, apa maksudmu? Jika aku mengatakan pergi, kamu mendorongnya bolak-balik. Ketika Chu Feng berkata pergi, kamu langsung setuju?" Gadis iblis itu sangat kesal dan meraih kerah Wang Qiang. Tidak, aku terutama mengikuti keinginanmu." Melihat gadis iblis itu marah, Wang Qiang langsung mengaku. Saat ini dia bukan saat dia diracuni, dan saat tubuhnya sehat, penyihir itu tidak selalu lembut padanya. Selama gadis iblis itu tidak lembut, dia harus segera mengaku, kalau tidak dia akan sial. Tak tahu malu seperti Wang Qiang, dia masih memiliki pandangan jauh ke depan. "Dan kamu, Chu Feng, sang penyihir, apakah kamu kecanduan? Aku punya nama, oke?" Setelah itu, penyihir itu menatap Chu Feng dengan tidak senang. "Kamu punya nama, jadi siapa namamu?" tanya Chu Feng. "Zhao Hong," kata gadis iblis itu. "Zhao Hong." Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng tiba-tiba bergerak.
Bukankah Zhao Hong adalah nama gadis iblis di kehidupan sebelumnya? Tetapi menurut biksu tua misterius itu, gadis iblis itu seharusnya tidak mengetahui ingatan kehidupan masa lalunya. Mungkinkah wanita iblis itu telah memulihkan ingatan kehidupan sebelumnya? Zhao Hong, siapa yang memberimu nama ini? Chou Feng bertanya ragu-ragu. Berbicara tentang ini, saya tidak terlalu tahu. Hanya saja saya tahu nama saya adalah Zhao Hong ketika saya lahir, kata penyihir itu. Lalu tentang hal-hal tentang bunga roh peri cahaya bulan, serta keterampilan bela diri yang telah kamu kuasai, dan pembentukan roh, apakah kamu mempelajarinya nanti, atau apakah kamu mengetahuinya secara bawaan? Tanya Chou Feng. Sama seperti namanya, kata penyihir itu. Jadi begitu. Pada saat ini, Chou Feng akhirnya tahu bahwa ternyata gadis iblis itu tidak melupakan semua ingatannya tentang kehidupan sebelumnya. Setidaknya, dia ingat beberapa. Chou Feng, gadis iblis ini cukup menyedihkan. Dia bahkan tidak tahu ingatan dari kehidupan sebelumnya. Haruskah aku mengatakan yang sebenarnya sehingga dia bisa menjadi orang yang utuh daripada iblis? Pada saat ini, nyonya suara ratu tiba-tiba terdengar. Meskipun dia akan menjadi lengkap dengan ingatannya, mungkin ada baiknya dia tidak mengingat ingatan itu, lagi pula itu bukan ingatan yang menyenangkan. Chou Feng menjawab nyonya ratu. Itu benar, penyihir ini memiliki temperamen yang keras dan sangat tidak stabil. Mungkin merupakan hal yang baik untuk tidak memberitahu dia tentang hal-hal itu. Kurang beruntung. Kamu mungkin kehilangan kendali karena dirangsang, dan pada saat itu, kamu juga akan sial. Kalau begitu, lebih baik tidak memberitahunya. Kata nyonya ratu. Sekarang sudah diputuskan, ayo pergi, kata penyihir itu. Tunggu sebentar, kamu akan menakuti orang sampai mati jika kamu keluar seperti ini, oke? Bisakah kamu berpura-pura menjadi seperti orang normal? Kata Wang Qiang. Kenapa, menurutmu wanita tuaku jelek? Mendengar kata-kata ini, penyihir itu sangat marah. Tidak. Mengapa menurutku istriku jelek? Aku sedang memikirkan keselamatan kita, kata Wang Qiang sambil tersenyum. Tidak mudah mengubah penampilanmu. Saat penyihir itu berbicara, lapisan kekuatan formasi tingkat peri menutupi tubuhnya, dan kemudian penyihir itu berubah menjadi wanita cantik dengan wajah tampan dan sosok yang mempesona. Penampilan gadis iblis yang berubah pasti bisa dianggap sebagai wanita cantik berkualitas baik. Itu terlalu seksi dan terlalu mempesona. Meskipun bisa memikat banyak pria, itu tidak bisa menarik perhatian Chou Feng. Terlalu vulgar, tidak bisakah kamu berpura-pura menjadi wanita dengan sedikit temperamen? Wang Qiang berkata dengan sangat tidak puas. Apa? Kamu sebenarnya tidak menyukai estetika wanita tuaku? Mendengar kata-kata ini, penyihir itu segera mencubit telinga Wang Qiang. Tidak, Nona, aku salah. Wang Qiang menjerit kesakitan, tapi dia jelas masih tidak puas dengan ilusi gadis iblis itu. Tetapi pada saat ini, Chou Feng tidak bisa tidak mengingat bahwa penampilan gadis iblis di kehidupan sebelumnya adalah penampilan Zhao Hong. Itu benar-benar keindahan yang langka. Zhao Hong, bagaimana kalau membiarkanku merancang penampilan untukmu? Kata Chou Feng kepada gadis iblis itu. Mendengar kata-kata ini, mata gadis iblis itu muncul kembali, dan kedua tatapannya, seperti pisau tajam yang tak terlihat, menatap Chou Feng. Karena gadis iblis itu memperhatikan bahwa Chou Feng juga tidak menyukai gambar cantik yang dia rancang untuk dirinya sendiri. Tapi untuk beberapa alasan, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia tidak marah pada Chou Feng, tetapi mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, aku akan memberimu kesempatan. Setelah itu, Chou Feng segera mengatur formasi untuk mengubah monster baru untuk penampilan gadis iblis. Dia terlihat manis,
anggun, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Meski mengenakan gaun merah, dia tetap terlihat seperti peri. Dan inilah penampilan asli Zhao Hong. Bagaimana? Apakah kamu puas? Chu Feng memadatkan cermin dengan formasi, mencerminkan penampilan penyihir saat ini. Begitu-begitu. Namun, karena kamu masih berhati-hati, aku akan menggunakan ini. Meskipun gadis iblis itu mengatakan biasa saja, Chu Feng tahu bahwa wanita iblis itu sangat menyukai penampilannya saat ini. Karena, pada saat ini, gadis iblis itu sudah keluar. Dari langkah ceria dan gerakannya yang gembira, Chu Feng dapat mengetahui bahwa gadis iblis itu sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Bagaimana? Apakah kamu puas? Chu Feng memandang Wang Qiang sambil tersenyum, cukup bercanda. Kepuasan adalah kepuasan, tapi sayang sekali ini adalah ilusi, bukan barisannya, kata Wang Qiang dengan sedikit penyesalan. Tidak, ini adalah penampilan asli dari gadis iblis. Tepatnya, ini adalah penampilan asli Zhao Hong, kata Chu Feng kepada Wang Qiang melalui transmisi suara. Benarkah? Mendengar kata-kata ini, ekspresi Wang Qiang tiba-tiba berubah, dan cahaya khusus muncul di matanya. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Kata Chu Feng sambil tersenyum. Hehe, itu tidak buruk. Ayo pergi ke pemakaman di Ed Desolation. Mungkin kita bisa melarikan diri sambil memanfaatkan kekacauan. Wang Qiang juga dalam suasana hati yang baik saat ini, meskipun dia mengatakan dia ingin melarikan diri, tetapi dia dengan cepat dia mengejar gadis iblis itu, dan sambil mengejar, dia berteriak, "Yang mulia Nona, tunggu aku." Sebenarnya, saya pikir Wang Qiang cukup cocok untuk gadis iblis, kata Nyonya Ratu. Mengapa? Chu Feng bertanya dengan bingung. Bunga aneh pantas mendapat bunga aneh, kata Egi. Tampaknya masuk akal. Chu Feng tersenyum ringan, lalu dia juga bergerak dan mengejarnya. Chu Feng saat ini juga sangat bersemangat. Karena dia juga menantikan perjalanan ke Ed Desolate Graveyards. Lagi pula, sekarang ada orang-orang kuat yang berkumpul di sana, meski tidak mendapat manfaat apapun, mereka masih bisa memperluas wawasan dan menambah ilmu. Ini kesempatan langka. Karena Chu Feng sangat yakin bahwa pahlawan keluar dari masa sulit. Semakin kacau tempatnya, semakin banyak peluang yang ada. Bab 2307 Berita Penyelidikan. Makam 8 kehancuran awalnya adalah area terlarang. Tetapi karena guru Kai Hong, reruntuhan itu ditemukan, dan sekarang semua kekuatan berkumpul di sini. Tiba-tiba, tanah tak bertuan ini, area terlarang di mata dunia, berubah menjadi tempat yang sangat ramai. Awalnya, orang-orang yang datang ke sini semuanya terkenal, dan hampir tidak ada yang orang biasa. Namun lambat laun, seiring dengan semakin meluasnya berita, banyak penonton yang datang ke sini. Basis kultivasi orang-orang ini tidak kuat, dan tujuan mereka sama sekali bukan untuk bersaing memperebutkan harta karun di reruntuhan, mereka hanya ada di sini untuk ikut bersenang-senang dan melihat dunia. Seiring waktu, seseorang menemukan peluang bisnis dan membangun penginapan yang mengintegrasikan makanan dan penginapan di luar 8 makam kehancuran, memberi orang-orang yang datang ke sini tempat tinggal yang nyaman, serta makanan lezat, dan bahkan ditemani oleh wanita cantik. Wow, Nona, kamu lihat, di sana ada penginapan di sana, ayo makan sesuatu dan istirahat. Wang Qiang, Chu Feng dan Zhao Hong, semuanya memakai topi bambu, langsung pergi ke 8 makam kehancuran, tetapi setelah melihat penginapan itu, Wang Qiang tiba-tiba berhenti. Lagi pula, kamu juga seorang seniman bela diri. Jika kamu tidak makan, apakah kamu akan mati kelaparan? Zhao Hong memelototi Wang Qiang dengan ketidaksenangan, matanya penuh kebencian terhadap besi.
Tentu saja tidak, aku tidak akan mati kelaparan, hanya menikmati kelezatan di dunia adalah salah satu kenikmatan besar dalam hidup. Istriku. Lihat aku, istriku. Kamu pasti kelelahan setelah menerbangkan kita berdua begitu lama, kata Wang Qiang penuh perhatian. Aku tidak lelah, kata Zhao Hong dengan tegas. Nona, Anda. Lihat ada begitu banyak orang di sana, mungkin Anda bisa mendapatkan banyak informasi. Kuburan, dan kita bisa lebih yakin, lanjut Wang Qiang. Memang benar ada beberapa orang yang berkumpul di bawah, dan mungkin mereka benar-benar bisa mengetahui beberapa berita, kata Chu Feng juga. Baiklah kalau begitu, tapi hanya makan satu kali, dan pergi setelah makan, kata Zhao Hong. Setelah itu, Chu Feng bertiga jatuh ke penginapan. Penginapan ini dibangun dengan teknik formasi, sangat besar, dan ada banyak tamu yang datang dan pergi. Adapun Chu Feng dan yang lainnya, untuk menanyakan tentang berita, mereka tidak memasuki ruang pribadi, tetapi langsung duduk di aula yang luas. Meskipun ada banyak orang di sini dan cukup berisik, ada juga banyak orang yang membicarakan banyak hal. Jika Anda ingin mengetahui beberapa berita, Anda dapat mendengarnya jika Anda mendengarkan dengan cermat. Tiga Chu Feng memasukinya, dan setelah mereka duduk, mereka memesan meja besar berisi makanan dan anggur. Apa yang dimakan Wang Qiang disebut Yi Huan, dan dia benar-benar lupa menanyakan tentang berita itu. Sebaliknya, Chu Feng diam-diam mengirim transmisi suara ke Zhao Hong dan bertanya, Zhao Hong, kamu berbicara tentang rencanamu. Ketika kamu menyebutkan 8 makam kehancuran sekarang di sini, bisakah Anda memberitahu saya rencananya? Chu Feng tidak mempercayai Zhao Hong, tetapi memang ada banyak orang berkumpul di sini, dan tuan dari berbagai kekuatan telah memasuki reruntuhan. Begitu banyak tuan yang bersaing untuk mendapatkan jika tidak ada kepastian tentang harta karun itu. Dengan kekuatan mereka, mereka jelas tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Jadi Chu Feng ingin tahu seperti apa rencana Zhao Hong, jadi dia bisa berspekulasi apakah itu aman atau tidak. Nona, Anda, apa rencana Anda? Dapatkah Anda memberitahu saya sekarang? Karena transmisi suara Chu Feng 2 arah, Wang Qiang juga bisa mendengarnya, jadi Wang Qiang juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, kata-katanya juga dikomunikasikan secara rahasia, dan hanya Chu Feng dan 3 lainnya yang bisa mendengarnya. Nyatanya, setelah menemukan reruntuhan hari itu, saya mendapatkan 2 hal penting, salah satunya adalah peta. Peta ini sekarang ada di pikiranku. Dengan peta ini, kita bisa menghindari banyak jebakan di 8 makam desolate, jadi selama kita memasukinya, kita akan bisa mendapatkan sesuatu. Mungkin kita juga bisa mendapatkan Master Kai Hong. Warisan sejati, kata Zhao Hong. Bahkan jika kamu tahu bagaimana menghindari beberapa organ, ada banyak orang kuat yang berkumpul di reruntuhan, dan dibandingkan dengan organ, hati orang lebih menakutkan. Jadi, sebenarnya bukan hanya orang di reruntuhan yang hentikan kami institusi, tetapi mereka yang memasuki reruntuhan, kata Chu Feng. Kamu pikir kita masih lemah dalam hal kekuatan tempur, kan? Kata Zhao Hong. Ya. Chu Feng mengangguk. Jadi saya katakan, saya menemukan 2 hal penting. Selain peta reruntuhan, saya juga menemukan formasi. Formasi itu mungkin terkait dengan Master Kai Hong, atau mungkin yang lainnya. Peninggalan yang ditinggalkan oleh orang-orang. Tapi yang paling penting adalah formasi itu bisa memberi kita kekuatan tempur, dan aku hanya tahu bagaimana menggunakan kekuatan tempur dari formasi itu, kata Zhao Hong. Kekuatan tempur seperti apa yang bisa diberikan oleh formasi yang kamu temukan? Tanya Chu Feng. Puncak leluhur bela diri, apakah itu cukup? Kata Zhao Hong. Peak Martial Ancestor. Mendengar kata-kata itu,
Chu Feng cukup terkejut. Di alam biasa 100 perbaikan ini, memang ada master di tingkat keabadian sejati, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Lagi pula, bahkan pemilik lembah Luoxia dan guru kepala kuil Sansing hanyalah leluhur bela diri peringkat 8. Oleh karena itu, di puncak Martial Ancestor, itu sudah menjadi ranah yang sangat kuat. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan kekuatan tempur seperti itu, mereka memang memiliki jaminan besar untuk memasuki reruntuhan. Wu, puncak Martial Ancestor, apakah tidak apa-apa? Wang Qiang bertanya pada Chu Feng. Setelah dia datang ke sini, dia ditangkap. Dia tidak begitu jelas tentang situasi di alam biasa Bailian. Dia masih tidak tahu, martial leluhur keberadaan macam apa yang merupakan puncak di alam biasa 100 pemurnian ini? Yang terpenting, dia lebih percaya pada Chu Feng daripada Zhao Hong, jadi dia akan langsung bertanya pada Chu Feng tentang apapun. Meskipun, reruntuhan 8 makam kehancuran telah menarik para ahli dari semua sisi, bahkan 4 pasukan kelas 1 telah mengirim para ahli. Sudah cukup, kata Zhao Hong. Itu memang cukup. Chu Feng juga mengangguk. Haha, wanita itu benar-benar kuat. Melihat Chu Feng dan Zhao Hong sangat percaya diri, Wang Qiang juga merasa lega, dan dia lega, dan mulai makan berlebihan lagi. Istana Bintang 3 dan Lembah Luoxia, sebenarnya. Mereka benar-benar. Selama periode ini, Chu Feng mendengar beberapa orang membicarakannya. Dia menyatakan perang terhadap klan surgawi Ying, yang membuat Chu Feng sangat tertekan. Chu Feng telah melakukan itu di masa lalu, untuk menjaga jarak tertentu dari Tristar Hall dan Sunset Cloud Valley, untuk menghindari melibatkan mereka ketika Chu Feng menyebabkan masalah besar di masa depan. Tapi Chu Feng benar-benar tidak menyangka bahwa Lembah Luoxia dan San Xingdian akan tetap bersikeras untuk membantunya setelah dia pergi sejauh ini. Ini membuat Chu Feng tertekan, tetapi juga sangat terharu. Lagi pula, persahabatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Jadi Chu Feng benar-benar tidak menyalahkan mereka, juga tidak menghargai mereka, dan jatuh ke dalam emosi yang terjerat. Bab 2308 Gadis Iblis yang Baik Hati. Tahukah kamu? Melihat suasana hati Chu Feng berubah, Zhao Hong tersenyum tipis, seolah dia sudah mengetahui berita itu sejak lama. Chu Feng menghela nafas ringan. Sekarang masalah ini telah berakhir, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, pada saat ini, seorang anak laki-laki menyelinap masuk ke penginapan sementara penjaga penginapan tidak memperhatikan. Bocah laki-laki ini baru berusia 8 tahun, tetapi ia memiliki basis kultivasi tertentu, dan itu bukan basis kultivasi yang lemah, tetapi alam Tianwu. Pada usia ini, kekuatan ini, jika ditempatkan di benua Kyushu, pasti akan mengejutkan dan bahkan mengagumkan. Belum lagi, Heaven Martial Realm, dalam istilah benua Kyushu, sudah menjadi puncak keberadaan. Di usia 8 tahun, dia belum siap untuk berlatih seni bela diri. Namun, itu adalah anak yang menentang surga yang muncul di sini, tetapi tidak banyak orang yang memperhatikannya sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah alam biasa 100 perbaikan. Setelah bocah laki-laki itu masuk, dia melihat sekeliling, seolah mencari sasaran khusus. Akhirnya, dia menemukan target, pria dan wanita yang agak baik hati, yang seharusnya menjadi sepasang kekasih. Bocah laki-laki itu berlari, meraih sudut pakaian pria itu, dan mengguncangnya dari satu sisi ke sisi lain, seolah-olah memohon, tetapi tidak berkata rendah hati atau sombong. Tuan, jika Anda menghadiahi saya karena gagap, saya akan memberitahu Anda tentang kuburan yang berantakan ini. Berita berharga. Pria itu sangat tidak senang, tetapi mengingat kehadiran wanita itu, dia tidak marah, tetapi tersenyum munafik, mengambil sepotong sayap ayam, dan berkata kepada bocah laki-laki itu,
ceritakan padaku sebuah berita, dan aku akan membedakan yang benar dari yang salah. Itu benar, aku akan memberikan ini padamu. Melihat sayap ayam itu, bocah kecil itu menelan dengan rakus, dan buru-buru berkata, sekarang 4 pasukan kelas 1 di alam biasa Baelian, serta banyak pasukan kelas 2, dan bahkan beberapa pasukan kelas 3 telah mengirim ahli top mereka. Mereka memasuki reruntuhan Master Kaihong satu demi satu. Namun, sejauh ini, mereka belum menemukan apapun. Jika paman datang ke sini untuk mendapatkan harta karun Master Kaihong, masih ada peluang besar untuk memasukinya sekarang. Anda mengatakan, melawan sekte pedang abadi, kuil Evo Guangtian, klan Surgawi Yo, klan Surgawi Kong, keempat pasukan kelas 1 ini, juga tidak mendapatkan apa-apa. Pria itu cukup terkejut. Ya, sejauh ini mereka belum mendapatkan apa-apa, tetapi mereka semua menderita beberapa kerusakan. Beberapa pasukan kelas 2 telah mundur dan tidak berani masuk lebih dalam, tetapi mundur. Untuk pasukan kelas 3 itu, pada dasarnya, diberikan naik, kata anak laki-laki itu dengan sungguh-sungguh. Bayi kecil ini sangat pandai berbicara. Meskipun saya belum memasuki makam kehancuran 8, saya juga dapat membayangkan bahwa dengan begitu banyak tuan yang masuk, tidak mungkin mendapatkan apa-apa, kata wanita di atas meja. Mendengar apa yang dikatakan wanita itu, pria itu langsung memasukkan sayap ayam di tangannya ke dalam mulutnya, berbalik, dan mengabaikan bocah lelaki itu. Tuan, saya tidak berbohong kepada Anda, apa yang saya katakan itu benar. Melihat ini, bocah kecil itu dengan cepat menjelaskan. Pengemis bau, keluar. Namun, setelah wanita itu menunjukkan sikapnya, sikap pria itu juga berubah 180 derajat. Dengan kibasan lengan bajunya, dia melemparkan bocah lelaki itu ke tanah. Di tanah. Dan anak laki-laki kecil itu sepertinya takut menimbulkan terlalu banyak keributan, jadi dia tidak terus mengganggunya, juga tidak menyalahkan pria itu, tetapi pindah ke tempat lain. Hanya saja tidak ada yang mau mempercayainya, dan pada akhirnya tidak ada yang mau berbicara dengannya. Brat, ini kamu lagi, kali ini aku harus mematahkan kakimu. Ayo, tangkap bocah ini, lumpuhkan kaki bocah ini, biarkan dia lumpuh selama sisa hidupnya, dan lihat apakah dia berani datang membuat masalah. Akhirnya seorang pelayan toko menemukan anak kecil itu, di bawah teriakan pelayan toko, penjaga di luar penginapan juga bergegas masuk dan menangkap anak kecil itu. Pada saat ini, anak laki-laki itu tampak ketakutan dan memohon belas kasihan di mana-mana, tetapi tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Sebagian besar orang memilih untuk berdiri dan menonton, beberapa bahkan mencibir, mengagumi pemandangan di depan mereka seolah-olah mereka sedang menonton adegan hidup yang mereka suka dengar. Berhenti. Akhirnya, Chu Feng membuka mulutnya dan berteriak dengan marah, paksaan dari leluhur setengah peringkat kelima tersapu, dan segera membuat penginapan itu bergetar. Meski banyak orang berkumpul di penginapan ini, kebanyakan dari mereka adalah murid dari sekte tertentu, dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Basis kultivasi dari leluhur setengah peringkat kelima sudah sangat kuat di mata mereka. Begitu aura Chu Feng, setengah leluhur peringkat kelima, keluar, ekspresi semua orang berubah, dan mata mereka penuh kekaguman saat melihat Chu Feng. Bahkan, pada saat ini, penginapan yang berisik itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan saya takut jika saya mengatakan lebih banyak kata, saya akan mengganggu pria besar ini. Dan penjaga yang menangkap anak laki-laki itu, dan pelayan yang mengutuk anak laki-laki itu sebelumnya, berpikir bahwa anak laki-laki itu ada hubungannya dengan Chu Feng, dan bahkan gemetar ketakutan, dan bahkan tidak bisa berdiri dengan kokoh. Biarkan dia pergi, kata Chu Feng dengan lembut. Begitu Chu Feng mengatakan ini, keduanya tidak berani ragu, dan buru-buru melepaskan bocah laki-laki itu, lalu berlutut di tanah dengan, celepuk,
bersujud dan memohon belas kasihan berulang kali. Tuanku, kami tidak tahu Anda mengenal tuan muda ini, jadi saya harap Anda akan memaafkan saya. Turunlah. Chu Feng melambaikan tangannya dengan santai, dia tidak ingin berdebat dengan orang sombong seperti itu. Melihat ini, pelayan dan penjaga buru-buru meninggalkan tempat itu, tidak berani tampil di depan Chu Feng lagi. Kakak, terima kasih telah menyelamatkanku. Bocah laki-laki itu berlari dengan penuh semangat. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan bocah kecil itu, mata Chu Feng sedikit berubah. Pada saat ini, Chu Feng, meskipun dia tidak memiliki wajah untuk disamarkan, mengenakan topi khusus. Topi ini diberikan kepadanya oleh Zhao Hong. Itu bisa menghalangi mata orang lain. Bahkan spiritualis dunia berjubah abadi tidak bisa, tidak melihat melalui itu. Berbicara secara logis, tidak ada yang bisa melihat wajah Chu Feng, apalagi tahu berapa umur Chu Feng. Tapi bocah laki-laki ini memanggil kakak laki-laki Chu Feng, bukan paman atau kakek, seolah-olah dia bisa melihat wajah Chu Feng, yang mengejutkan Chu Feng. Tetapi setelah diamati dengan cermat, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa pada anak laki-laki itu, bahkan matanya sangat jernih. Kepolosan dan kepolosan yang seharusnya dimiliki oleh anak laki-laki seusia ini, tampaknya memilikinya, dan sepertinya tidak berpura-pura. Oleh karena itu, Chu Feng tidak punya pilihan selain merasa bahwa anak laki-laki itu yang berterima kasih kepada Chu Feng, dan itulah mengapa dia memberi Chu Feng gelar seperti itu. Setidaknya dengan cara ini, sepertinya Chu Feng masih muda. Sederhananya, bocah laki-laki itu sengaja memanggilnya seperti itu, bukan karena dia melihat melalui apapun. Kamu kelaparan, ayo makan. Chu Feng membawa bocah laki-laki itu ke kursi, dan menunjuk ke makanan lezat di atas meja, memberi isyarat bahwa bocah laki-laki itu bisa makan apapun yang diinginkannya. Benarkah? Mata anak laki-laki kecil itu membelalak, tetapi dia tidak percaya apa yang didengarnya. Makan apapun yang kamu mau, aku akan memberimu lebih banyak jika itu tidak cukup. Namun, sebelum Chu Feng bisa membuka mulutnya, Zhao Hong berbicara, dan nadanya sangat lembut. Ibu Nona, Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan memakan pria lagi di masa depan, belum lagi boneka ini sangat kecil. Anda harus melepaskannya. Wang Qiang berpikir bahwa Zhao Hong menginginkannya untuk memakan anak kecil ini, jadi dia buru-buru menghentikan transmisi suara. Siapa bilang aku akan memakannya? Aku hanya menatapnya dengan menyedihkan. Selain itu, ibuku juga membagi orang menjadi kanibal. Aku tidak memakan orang yang tidak memiliki nafsu terhadapku. Zhao Hong memutihkan Wang Qiang dengan ganas setelah satu pandangan, dia mengambil inisiatif untuk mengambil kaki ayam besar dan mengirimkannya ke mangkuk anak laki-laki itu. Melihat pemandangan ini, Chu Feng cukup terkejut, dia benar-benar tidak menyangka penyihir terkenal ini akan memiliki sisi yang baik. Yang paling penting, Chu Feng merasa bahwa perilaku gadis iblis pada saat ini adalah baik untuk anak kecil dari lubuk hatinya, dan dia tidak berpura-pura, apalagi merencanakan. Bab 2309 Rahasia Mengejutkan. Terima kasih, kalian semua adalah orang baik. Bocah lelaki itu sangat gembira, tetapi dia mulai makan dengan begitu saja. Meskipun dia terlihat kecil, dia terlihat seperti hantu kelaparan. Chu Feng dan yang lainnya memesan meja besar yang penuh dengan makanan. Namun di bawah kekacauan anak laki-laki itu, semua makanan di meja ini habis dimakan. Namun, melihat anak laki-laki itu dengan perut bengkak dan penampilan yang sangat puas, Chu Feng dan mereka bertiga semua tersenyum, tidak ada yang menyalahkannya karena makan terlalu banyak, tetapi mereka semua merasa bahwa anak kecil itu sangat lucu. Kakak, kalian benar-benar orang baik. Aku tidak bisa makan makananmu dengan gratis.
Biarkan aku memberitahumu tentang situasi kuburan di hutan belantara. Setelah makan dan minum, bocah laki-laki itu menyeka mulutnya dan berkata kepada Chu Feng. Begitu banyak pasukan telah masuk, dan mereka benar-benar tidak mendapatkan apa-apa. Tanya Chu Feng ingin tahu. Sampai saat ini belum ada yang didapat, tapi sudah banyak korban jiwa, kata anak kecil itu. Lalu, apakah kamu tahu tingkat kultivasi orang terkuat yang telah memasuki reruntuhan sekarang? Tanya Chu Feng. Leluhur bela diri berada di puncaknya, dan dia saat ini yang terkuat. Bocah laki-laki itu menjawab dengan sangat sederhana, tanpa ragu sedikit pun. Selain itu, berita apa lagi yang kamu tahu? Kamu sebaiknya menceritakannya. Chu Feng terus bertanya. Aku juga tahu satu berita lagi yang hanya sedikit orang yang tahu, dan itu adalah bahwa 2 orang jenius dari 100 alam biasa pemurnian telah memasuki makam kehancuran 8. Jika mereka berdua bertemu, pasti akan ada pertempuran sengit, kata anak kecil. 2 jenius, keduanya jenius, siapa mereka? Wang Qiang juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda Liming, Tuan Muda Liming ini adalah spiritualis dunia jubah peri termuda dalam sejarah alam biasa. 100 perbaikan. Bakatnya sangat luar biasa. Ada banyak master, tetapi mereka semua ditolak olehnya. Dikatakan bahwa bahkan Dewa Bangau Emas yang terkenal ingin menerimanya sebagai murid, tetapi dia menolak, kata bocah laki-laki itu. Sangat kuat. Wang Qiang ragu. Saya telah mendengar sedikit tentang Tuan Liming, dan dia tampaknya sangat mampu, kata Chu Feng kepada Wang Qiang. Benarkah? Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Wang Qiang mulai mempercayaimu sedikit. Lalu siapa jenius kedua? Chu Feng bertanya pada bocah kecil itu. Chu Feng hanya pernah mendengar tentang Tuan Muda Liming, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang jenius di alam biasa 100 perbaikan yang bisa bersaing dengan Tuan Muda Liming. Pemurnian jiwa. Tampaknya tidak banyak orang yang tahu tentang pemurnian jiwa. Dibandingkan dengan Tuan Muda Liming, pemurnian jiwa ini lebih misterius, tetapi kekuatannya dalam semua aspek tidak lebih lemah dari Tuan Muda Liming. Dia adalah keberadaan yang sangat mengerikan. Dikatakan bahwa di belakang Hun Lian, ada kekuatan yang sangat kuat yang mendukungnya. Kalah dengan pasukan kelas 1. Bocah laki-laki itu dengan sengaja merendahkan suaranya, seolah-olah dia takut orang lain akan mendengarnya. Anak kecil, aku memberimu begitu banyak makanan enak, jadi jangan mengolok-olokku, kata Zhao Hong. Kakak, aku tidak menggodamu, apa yang aku katakan itu benar, kata bocah lelaki itu dengan serius. Lupakan saja, kamu harus makan. Zhao Hong jelas tidak percaya. Lagi pula itu bukan salahnya, di mata dunia, 4 kekuatan teratas sudah menjadi yang terkuat. Tidak ada kekuatan yang dapat bersaing dengan 4 kekuatan kelas 1. Namun, pada saat ini, Chu Feng menatap bocah kecil ini dengan kagum. Karena Chu Feng tahu bahwa di alam biasa 100 perbaikan ini, sebenarnya ada kekuatan yang dapat bersaing dengan kekuatan kelas 1 dari 4 kekuatan utama, dan bahkan lebih kuat dari kekuatan kelas 1 dari 4 kekuatan utama. Itu adalah kekuatan kultus jahat yang telah merajalela selama bertahun-tahun, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahuinya, sekte jiwa bayi. Dan nama Hun Lian juga sedikit aneh, yang membuat Chu Feng merasa bahwa dia mungkin memiliki hubungan dengan sekte jiwa bayi. Anak kecil, apakah kamu tahu berita lain? Chu Feng terus bertanya. Ada banyak berita, tetapi tidak banyak nilainya. Saudaraku, saya pikir Anda semua adalah orang baik. Izinkan saya memberitahu Anda rahasia mengejutkan yang saya tahu, bisik bocah laki-laki itu. Yo, kamu benar-benar tahu rahasia yang mengejutkan, kalau begitu. Lalu katakan padaku, rahasia mengejutkan apa yang kamu tahu.
Wang Qiang bertanya dengan nada bercanda, jelas dia tidak percaya apa yang dikatakan bocah kecil itu, dia murni menggoda. Anak laki-laki kecil itu. Di reruntuhan Master Kai Hong, ada banyak jebakan, dan hampir tidak mungkin mendapatkan harta karun dari mereka. Tapi ada 4 jubah, selama kamu memakainya, kamu bisa menghindari semua jebakan, dan bahkan memasuki reruntuhan di antara mereka, tidak ada yang bisa mengetahuinya. Dan aku tahu keberadaan ke-4 jubah itu. Anak laki-laki kecil itu berkata dengan bangga. Oh, katakan padaku, di mana jubah ajaib itu? Tanya Wang Qiang. Tunggu sebentar. Namun, sebelum bocah laki-laki itu dapat berbicara, Chu Feng tiba-tiba menghentikannya, dan kemudian dengan memikirkan Chu Feng, lapisan kekuatan formasi menutupinya. Itu adalah penghalang tersembunyi khusus. Penghalang ini menutupi Chu Feng dan yang lainnya. Dari sudut pandang orang luar, Chu Feng dan yang lainnya masih mengobrol, tetapi sebenarnya yang mereka lihat adalah ilusi. Selama ada penghalang tersembunyi ini, orang luar tidak akan dapat mendengar konten sebenarnya dari apa yang dibicarakan Chu Feng dan yang lainnya. Kakak, kamu pasti terlalu naif untuk istrimu. Kamu tidak berpikir bahwa pria kecil ini benar-benar. Wang Qiang memandang Chu Feng dengan heran, dia tidak percaya pada anak kecil ini pada awalnya, dan dia hanya ingin menggoda anak kecil ini untuk bersenang-senang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng akan menjadi sangat serius. Namun, Chu Feng hanya tersenyum pada Wang Qiang, lalu menatap bocah kecil itu, dan bertanya, katakan padaku, bocah kecil, di mana jubah itu disembunyikan? Peta, setelah membuka peta, menunjuk kedua titik di peta, dan berkata, di sini dan di sini. Haha, kamu anak kecil, kamu benar-benar mengira kami bodoh, kamu pembohong setidaknya seriuslah. Kamu menggambar peta ini, Bu, ini terlalu palsu. Ketika saya berumur 1 tahun, gambar saya lebih cantik dari gambar Anda. Wang Qiang terhibur, karena peta yang diambil bocah laki-laki itu sangat kasar, seperti digambar oleh boneka. Kedua tempat ini sepertinya benar-benar ada. Namun, pada saat ini, mata Zhao Hong berbinar. Bagaimanapun, dibandingkan dengan Chu Feng dan Wang Qiang, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang 8 kuburan desolate ini. Tentu saja ada. Aku tidak berbohong padamu. Lokasi jubah dijaga oleh formasi. Jika kamu tidak tahu cara menerobos formasi, bahkan leluhur bela diri tidak dapat melepaskannya, apalagi mendapatkan jubah. Kata anak kecil itu. Bahkan Marshal Ancestor tidak bisa menyelesaikannya? Mari kita tidak mengatakan apakah yang Anda katakan itu benar, bahkan jika itu benar, tetapi jika bahkan Marshal Ancestor tidak bisa menyelesaikannya, maka jelas kita juga tidak bisa menyelesaikannya. Wang Qiang memandangnya dengan jijik, memandang anak kecil. Tapi aku tahu bagaimana melepaskannya, kata anak laki-laki kecil itu. Bab 2310 Rumah Xiangjun. Metode apa? Tanya Chu Feng. Kedua formasi itu tersembunyi di bawah pohon besar, dan pohon besar itu terlihat seperti ini. Sambil berbicara, bocah laki-laki itu mengeluarkan gulungan gambar lainnya. Gulungan gambar ini sepertinya digambar oleh anak laki-laki yang sama, tetapi dibandingkan dengan peta itu, gulungan gambar ini jauh lebih halus, setidaknya Anda dapat mengenali benda di atasnya, itu adalah pohon, sekilas pohon tidak ada yang istimewa pada pandangan pertama, dan jika Anda melihat lebih dekat, pohon itu juga tidak ada yang istimewa. Pohon seperti itu ada di mana-mana, kata Wang Qiang dengan mulut meringkuk. Ada banyak pohon seperti itu, tetapi di 2 tempat di mana jubah itu disembunyikan, pohon ini adalah satu-satunya, kata bocah laki-laki itu. Lalu bagaimana kita mematahkan formasi pelindung di bawah pohon? Tanya Chu Feng. Cukup sederhana,
gunakan saja kekuatan formasi untuk mengukir simbol ini pada paman. Sambil berbicara, bocah laki-laki itu mengeluarkan gulungan lain. Setelah gulungan itu dibuka, mata Chu Feng dan mereka bertiga berubah. Karena dibandingkan dengan peta dan gulungan, isi gulungan ini jauh lebih kredibel. Mereka bertiga, Chu Feng, yang adalah spiritualis dunia jubah abadi, sekilas mengenali bahwa simbol yang terukir pada gulungan ini memang semacam simbol formasi. Meski hanya formasi-formasi kecil dan sangat sederhana, itu memang formasi-formasi. Jelaskan simbol formasi seperti itu, hanya kamu bisa melepaskan formasi yang bahkan leluhur bela diri tidak bisa melepaskannya. Wang Qiang tersenyum menghina lagi. Meskipun dia sedikit terkejut ketika melihat bocah lelaki itu mengeluarkan simbol formasi ini, tetapi simbol formasi semacam ini dapat dengan mudah ditarik oleh seorang spiritualis dunia jubah kerajaan, dan itu bukan formasi yang mendalam. Simbol formasi dapat menembus formasi. Bahwa bahkan leluhur bela diri tidak dapat menerobos. Tidak, itu benar-benar tidak berguna jika hanya penggambaran sederhana. Jadi yang akan saya katakan selanjutnya adalah kunci untuk memecahkan formasi. Kedua simbol ini harus digambar pada waktu yang sama dan berakhir pada waktu yang sama. Bocah kecil itu berkata dengan sangat serius. Dengan kata lain, dua simbol formasi harus ditarik dalam waktu yang sama, kan? Tanya Chu Feng. Itu benar, itu harus pada waktu yang sama. Kalau tidak itu tidak akan berhasil, kata bocah laki-laki itu. Dengan cara ini, dibutuhkan dua orang untuk bertindak pada saat yang sama, kata Chu Feng. Chu Feng, kamu tidak benar-benar percaya apa yang dikatakan pria kecil ini, kan? Wang Qiang menatap Chu Feng dengan heran. Zhao Hong, bagaimana menurutmu? Chu Feng memandang Zhao Hong. Pokoknya, tidak apa-apa untuk mencoba. Ayo ke sini, lebih dekat. Zhao Hong menunjuk ke tempat di peta yang lebih dekat ke penginapan. Lalu berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk sampai ke sana? Chu Feng menunjuk ke lokasi lain dan bertanya pada Zhao Hong. Tempat yang akan dituju Chu Feng sangat dekat dengan sini, dan dia bisa segera tiba di sana. Tapi tempat lain jauh dari sini. Bahkan jika Zhao Hong pergi ke sana, itu akan memakan waktu lama. Dalam 2 jam, saya pasti bisa tiba. Jadi setelah 2 jam, kita bisa mengatur formasi pada waktu yang sama, kata Zhao Hong. Pengaturan harus diselesaikan pada saat yang sama. Setelah Anda tiba, kami akan menggunakan kecepatan ini untuk mengukir simbol formasi. Sementara Chu Feng berbicara, dia mulai mengukir simbol formasi dan menyelesaikannya dengan sangat cepat. Tidak masalah. Zhao Hong menuliskan waktu yang dijelaskan Chu Feng. Lalu kapan kita akan pergi? Tanya Chu Feng. Belum terlambat, kita pergi sekarang, dan tidak peduli apa hasilnya, kita semua akan kembali ke sini untuk bertemu. Tuan, awasi saja anak kecil ini di sini. Jika dia pembohong, aku menang, jangan lepaskan dia. Zhao Hong setelah mengatakan ini, dia meninggalkan penginapan. Kalau begitu aku juga akan pergi. Setelah Zhao Hong pergi, Chu Feng juga berdiri, bersiap untuk pergi. Namun, tepat ketika Chu Feng hendak pergi, Wang Qiang meraih lengan Chu Feng dan berkata, Kakak, apakah kamu benar-benar pergi? Sedikit bingung. Penyihir itu pergi, kita harus melarikan diri, ini banyak kesempatan yang bagus, kata Wang Qiang. Belum terlambat. Karena aku di sini, aku juga ingin melihat sisa-sisa Master Kai Hong. Mungkin kita benar-benar bisa mendapatkan sesuatu, kata Chu Feng. Meski begitu, kamu benar-benar percaya apa yang dikatakan lelaki kecil ini? Kamu tidak bertanya, bagaimana dia tahu ini? Kata Wang Qiang. Aku benar-benar tidak berbohong. Bocah lelaki itu berkata dengan benar.
Saya percaya Anda tidak berbohong kepada saya. Chou Feng tersenyum ramah pada anak laki-laki kecil itu, dan kemudian bertanya, kalau begitu bisakah Anda memberitahu saya, siapa nama Anda? Nama saya Tuan Kecil. Anak laki-laki itu berkata. Tuan Kecil. Chou Feng sepertinya sedang memikirkan sesuatu dengan serius, tetapi pikiran itu dengan cepat berlalu, dan dia menyentuh kepala kecilnya sambil tersenyum, dan berkata, Tuan Kecil, menemanimu, saudara Wang Qiang. Tetap di sini dengan baik, aku akan segera kembali. Ya. Tuan Kecil itu mengangguk dengan penuh semangat, terlihat sangat imut. Setelah mengatakan ini, Chou Feng mulai melihat keluar penginapan. Namun, saat Chou Feng tiba di pintu masuk penginapan, dia dihadang oleh sekelompok orang. Ini adalah sekelompok orang yang ingin memasuki tempat ini untuk beristirahat, ada sekitar selusin, semuanya adalah generasi junior, tetapi kultivasi mereka umumnya tidak lemah Siwei. Dan menilai dari pakaian mereka, mereka seharusnya berasal dari faksi yang sama. Junior yang begitu kuat pasti memiliki latar belakang yang kuat, Chou Feng tanpa sadar melirik lencana di pinggang mereka. Dan pada saat itu, Chou Feng juga mendapat jawabannya, Shang Junfu. Rumah Shang Jun. Lihat, mereka adalah murid dari rumah Shang Jun. Ya Tuhan, pemimpinnya, bukankah dia murid nomor 1 dari rumah Shang Jun? Pada saat ini, penginapan yang tenang tiba-tiba berubah menjadi ribut, bahkan banyak wanita yang hadir berteriak. Dan mendengar diskusi orang banyak, Chou Feng juga mengetahui asal-usul orang-orang ini. Rumah Shang Jun adalah salah satu dari 3 eksistensi teratas di antara pasukan kelas 2, dan kekuatannya bahkan lebih kuat daripada lembah Luoxia dan istana Sansing. Dan pria yang basis kultivasinya adalah leluhur setengah peringkat ke-7 bernama Di Jiuzhou. Dikatakan bahwa Di Jiuzhou ini adalah junior terkuat di antara pasukan kelas 2 di alam biasa Bailian. Jelas, setelah mendengar diskusi semua orang di penginapan, dan merasakan kekaguman semua orang, semua murid rumah Shang Jun menjadi semakin bangga. Apa yang kamu lihat? Itu menghalangi jalan. Tidak bisakah kamu melihatnya? Mengapa kamu tidak menyingkir? Tiba-tiba, seorang murid laki-laki dari rumah Shang Jun menunjuk ke arah Chou Feng dan berteriak. Sikapnya sangat merajalela, seolah-olah dia sedang memarahi seorang pengemis, dan dia sama sekali mengabaikan Chou Feng. Menurut temperamen Chou Feng, jika seseorang berani berbicara dengannya seperti ini, Chou Feng pasti tidak akan memanjakannya, dan dia harus diberi pelajaran. Tetapi pada saat ini dan pada saat itu, Chou Feng memiliki sesuatu untuk dilakukan, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah, dan dia tidak ingin menarik perhatian orang, apalagi ini adalah murid dari kediaman Shang Jun. Selain itu, mengetahui bahwa kepala pria itu bernama Di Jiuzhou, Chou Feng juga merasa itu adalah takdir, lagi pula, benua Kyushu adalah tempat yang paling diingat Chou Feng. Oleh karena itu, Chou Feng tidak banyak bicara, tetapi menyingkir sambil tersenyum, memberi jalan bagi mereka. Meskipun Chou Feng memberi jalan, murid-murid rumah Shang Jun masih tidak menunjukkan kebaikan apapun kepada Chou Feng. Dia bahkan lebih memandang rendah Chou Feng. Tatapan seperti itu penuh dengan sarkasme, seolah-olah mereka telah memenangkan perang yang tak terlihat. Pada saat ini, mereka ingin menggunakan tatapan mereka untuk mempermalukan lawan mereka. Namun, Chou Feng tidak menganggap serius ejekan semacam ini, seolah-olah dia tidak bisa melihatnya. Setelah orang-orang ini memasuki penginapan, Chou Feng berjalan keluar, melayang ke udara, dan terbang menuju 8 makam desolate. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.